Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati, dan bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Dan saya mengambil suatu tema yang berjudul For Your Eyes Only. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, konon suatu saat ketika Sir James Simpson menemukan kloroform atau obat bius yang kita kenal sekarang dan yang juga pasti bermanfaat dalam dunia kedokteran, ternyata ia harus berjuang melawan prasangka dari kawan rekan sejawatnya sendiri, yaitu para dokter. Tetapi juga perlawanan itu muncul dari para tokoh-tokoh agama. Seorang yang menulis riwayat hidup Sir James Simpson mencatatkan bahwa pada waktu itu muncul prasangka-prasangka yang hebat melawan penemuan baru itu. Ada sikap-sikap yang mempertahankan ajaran-ajaran lama. Ada orang-orang yang sulit menerima perubahan dan pembaruan yang sifatnya ilmiah itu. Dan tidak sedikit ada orang yang kemudian cenderung mau menghancurkan penemuan baru itu. Dan para pendeta, kaum rohaniawan pada waktu itu juga menganggap penemuan itu sebagai sesuatu yang mengingkari kodrat atau hakikat perempuan yang sakit pada waktu melahirkan. Ketika obat bius itu dipergunakan, maka perempuan yang akan melahirkan itu tidak merasa sakit lagi. Nah, saudara-saudara, ini dikatakan melawan hukum ilahi. Dan kisah ini mau mengajarkan tentang suatu cara pandang seseorang yang sulit berubah terhadap kejadian atau peristiwa yang ada dalam ruang publik di mana ia menjadi bagian di dalamnya. Seorang yang ortodoks akan bersikap kaku terhadap perubahan yang selalu terjadi. Tetapi orang yang sikapnya luas akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Tuhan Yesus bersabda dalam Injil Matius pasal 6 ayat 22 dan 23, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Mata digambarkan seperti jendela yang menjadi jalan masuknya sinar ke dalam seluruh tubuh. Jika jendela itu kotor, berwarna gelap, maka sinar yang terang sulit menembus kotoran dan ruang yang gelap itu. Yang Yesus maksudkan di sini adalah kemampuan kita untuk bisa memiliki cara bisa memahami, cara kita untuk bisa menerima apa yang sedang kita lihat dan kita menanggapinya secara rasionalitas dan juga secara spiritualitas kita terhadap apa yang sedang kita lihat. Kemampuan untuk bisa mengerti segala sesuatu didasarkan pada mata yang baik. Dan kata baik di sini diartikan sebagai mata yang memiliki cahaya kemurahan hati dan akan melahirkan juga perbuatan-perbuatan kasih. Tetapi sebaliknya, mata yang jahat adalah mata yang memiliki cahaya kegelapan, yang tentu saja akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang gelap, perbuatan yang jahat. Nasihat di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 26 berkata, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku." Melalui ayat ini kita diajak untuk menggemari, senang, jalan-jalan yang penuh hikmat, keadilan dan kebenaran Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 12 dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari dikatakan,
Yesus berbicara lagi kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Orang yang mengikut aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang kehidupan." Karena itu saudara-saudara, marilah kita dapat menerima terang Kristus yang akan menghalau kegelapan, agar kita memiliki cahaya Kristus yang menyinari mata batin kita, yang tentu akan keluar dalam perbuatan-perbuatan yang murah hati, perbuatan yang baik, agar hidup kita dapat memancarkan kebaikan kepada sesama, kemurahan hati kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.